Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mungkin LBY dan muhibbin-muhibbinnya ini gigit jari setelah melihat pelantikan para penasihat presiden tadi pagi, di mana dari ketujuh penasihat khusus presiden Prabowo ini tidak ada nama LBY. Artinya bahwa LBY tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden sebagaimana yang ia jabat waktu presidennya masih Pak Jokowi. Ya. Dan dijelaskan lagi oleh salah satu penasehat khusus presiden Pak Prabowo, yakni Pak Dudung. Beliau mengatakan bahwa memang sekarang tidak ada wakil pres, yang ada adalah penasihat khusus presiden. Nah, penasihat khusus presiden ini ada 7. Ya, yang pertama ini Pak Wiranto. Pak Wiranto ini adalah sebagai penasihat khusus presiden, ya. Jadi penasihat khusus presiden. Bidangnya apa? Bidang politik dan keamanan. Kemudian yang kedua, Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai penasihat khusus presiden di bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Kemudian yang ketiga, Pak Dudung Abdurrahman sendiri sebagai penasihat khusus presiden urusan pertahanan nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Dan perlu diketahui bahwa Pak Dudung Abdurrahman yang sekarang menjabat sebagai penasihat khusus presiden urusan pertahanan nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ini kalau kita urut silsilah beliau ini masih ada terah, ya, Terah Wali Songo, ya. Jadi sangat tepat sekali kalau Pak Prabowo ini memilih Pak Dudung Abdurrahman sebagai penasihat beliau khusus urusan pertahanan nasional. Jadi sangat tepat sekali. Kemudian yang kedua, yang keempat, Bapak Purnomo Yusgiantoro, beliau sebagai penasihat khusus presiden bidang energi. Kemudian yang kelima, Pak Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro sebagai penasihat khusus presiden Pak Prabowo dalam urusan ekonomi dan pembangunan nasional. Kemudian yang keenam, Pak Muhajir Effendi sebagai penasihat khusus presiden urusan haji. Dan Pak Muhajir Effendi ini adalah mantan dari Kementerian Pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah Pak Terawan Agus Putranto sebagai penasihat khusus presiden Pak Prabowo dalam bidang kesehatan. Jadi dari ketujuh penasihat khusus presiden Pak Prabowo tidak ada nama LB. Dan ini sangat tepat sekali. Kenapa? Karena kalau LBY ini masih dimasukkan dalam jajaran penasihat khusus presiden Pak Prabowo, ini nanti akan berbahaya, membahayakan bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena kita tahu bahwa LBY ini adalah seseorang yang terindikasi telah banyak memalsukan sejarah yang ada di Nusantara ini. Di antaranya sejarah Nahdlatul Ulama ini dirubah oleh LBY dengan menyusupkan salah satu leluhurnya, Habib Hashim, sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian LBY sendiri juga mengubah sejarah Jatman Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah, ya, dengan merubah pendiri dari Jatman itu sendiri. Jadi versinya
LPY, masalah sejarah Jatman ini tidak sesuai dengan realitas yang ada. Kemudian LPY sendiri juga memalsukan silsilah nasab salah satu pejuang pahlawan negara Indonesia, yakni Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini silsilah nasabnya diakui sebagai klan Baalwi dengan dibinyah-yahkan. Kemudian KRT Sumodingrat ini makamnya juga dipalsukan dan lain sebagainya, ya. Dan bahkan ketika ada kajian nasab Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ada salah satu murid dari LPY yang buka suara bahwa selama ini muridnya itu disuruh untuk menyetor uang 5 karung setiap tahunnya. Bayangkan ya, kalau LPY yang track recordnya semacam itu tetap dimasukkan ke penasihat presiden Pak Prabowo, bagaimana jadinya dia leluasa untuk memalsukan sejarah-sejarah yang lainnya, ya. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana ketika sejarah-sejarah Nusantara ini sudah dipalsukan, maka negara kita mudah akan dirobohkan dan direbut. Karena ada sebuah pepatah, kalau ingin menghancurkan sebuah negara, rubahlah sejarahnya. Kalau sejarahnya ini sudah dirubah, maka suatu negara itu mudah untuk dihancurkan, mudah untuk dirobohkan. Jadi sangat tepat sekali ya kalau LPY ini tidak lagi menjabat sebagai Watim Pres, karena memang tidak ada. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, oleh karenanya ya, saya berharap apa yang diomongkan oleh Pak Prabowo kemarin ketika pidato perdana sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau intinya ingin memberantas orang yang sok penjajah, penjajah. Dan saya ingin tahu bagaimana tindakan dari Pak Prabowo, dan saya yakin seyakin-yakinnya Pak Prabowo ini akan menepati apa yang ia omongkan kemarin ketika pidato perdana sebagai Presiden Republik Indonesia. NKRI Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.